Isinya tidak. Nah, yang kedua masalah, saya habiskan dulu masalah hak. Nah, ini belum kita berbicara tentang filosofinya. Filosofi hak itu lahir dari mana sih? Hak itu lahir dari kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Tidak mungkin ada hak tanpa kewajiban. Tidak, sebaliknya tidak ada kewajiban, tidak mungkin ada hak. Ya kan? Mau raja pun juga punya hak, tapi punya kewajiban juga kan? Pemerintah juga punya hak, tapi punya kewajiban kan? Seorang istri, seorang ayah punya hak, iya, tapi punya kewajiban kan? Tidak mungkin dong Anda menuntut hak tanpa kewajiban. Nah, oleh karenanya itu, nah, hak atau kewajiban yang melekat pada rumah susun itu melekat pada apa? Melekat pada unit sebenarnya. Kalau mau lebih mendekati, tidak mau pakai PP, bukan one name one food, one unit one food. One unit. Karena yang mempunyai hak itu unit. Kenapa? Dibuktikan di pertelaan. Di pertelaan kan ada namanya akta pemisahan. Kepemilikan yang terpisah. Kan itu masalahnya. Walaupun unit sempurna keadilannya. Kenapa? Kalau unit Anda studio, unit saya penthouse, saya bayar service charge-nya bisa 5 kali lipat dari Anda kan? Itu tidak adil juga. Tapi paling tidak mendekati daripada one name. Nah, kenapa orang bilang, oh pilpres aja one name one food? Nah, karena pilpres haknya melekat pada warga negara. Tidak mungkin satu warga negara punya 3 warga negara kan? Nah, kalau perusahaan melekat pada apa? Saham. Berapa saham Anda? Kenapa melekat pada saham Anda? Itulah kewajiban Anda. Kalau saham Anda 50%, ya Anda harus setor dong 50% dari modal dasar. Hak Anda juga begitu. Nah, kalau rumah susun, hak itu melekat pada unit. Lebih mendekati, walaupun tidak sempurna, lebih mendekati one unit, one food. Coba, hak-hak itu muncul dari mana? Dari pertelaan. Pertelaan dan akta pemisahan. Dipisahkan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama, kan? Kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama. Jadi dia melekat pada itu. Ini yang harus dipahami. Nah, yang kedua adalah ada asas hukum namanya Pacta sunt servanda. Kesepakatan adalah undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Artinya apa? Itu undang-undang, bahkan lex specialis. Nah, faktanya undang-undang atau peraturan bisa diabaikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Peraturan-peraturan yang tidak bersifat imperatif atau tidak memiliki sanksi pidana, itu bisa diabaikan. Nah, siapa orang hukum suruh? Lihat, semua perjanjian para pihak mengabaikan apa? Mengabaikan pasal 1266, 1267 tentang pemutusan sepihak. Karena hukum perdata itu atau keperikatan itu bersifat terbuka. Aturan-aturan ini hanya guidance, hanya pedoman. Loh, kalau kita sepakat bagaimana orang lain bisa? Ini kan tidak mempunyai dampak kepada Anda orang luar. Kan orang dalam. Jadi jangankan aturannya begitu. Itu juga bisa disepakati berbeda. Pasal 1266 KUH Perdata itu undang-undang. Tapi setiap perjanjian pasti mengabaikan itu. Apalagi di perjanjian kredit bank, ada juga masalah pengabaian pasal 18 berapa tentang kuasa. Itu juga diabaikan. Artinya, peraturan itu bisa diabaikan sepanjang ya tidak bersifat imperatif, tidak mempunyai sanksi pidana. Kenapa? Kalau itu imperatif dan sanksi pidana, wilayahnya masuk ke hukum publik. Tidak mungkin kita sepakat tidak bayar PPN ya, kan tidak bisa dong. Kita sepakat tidak membayar pajak, kan tidak bisa. Iya kan? Tetapi hal-hal yang bersifat privat, hubungan antar warga masyarakat, ada asas kebebasan berkontrak yang juga mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Logikanya, ya, kalau saya bikin kesepakatan, masa Anda yang tidak ada urusannya ikut campur? Ini, apalagi, makanya kita lihat apakah ketentuan ini. Nah, kalau one name one food ini udah jelas salah kalau memakai Kepmen 95. Yang kedua, kuasa. Iya. Kuasa ini, itu kan adalah kehendak pemberi kuasa. Apa substansi? Saya memberikan kepada kuasa. Orang menikah hanya bisa pakai kuasa kok. Di pengadilan yang mempunyai proses hukum pakai kuasa kok. Apa urusannya menghadiri sesuatu acara tidak bisa pakai kuasa?
Kenapa? Makanya kita harus tahu latar belakangnya. Ini kan latar belakangnya subjektif. Jadi maksudnya membahas suatu aturan itu harus objektif dan rasional. Bukan subjektif emosional. Ini subjektif emosional. Subjektifnya apa? Karena misinya untuk mengatakan harus dibatasi developer. Kalau dia punya banyak unit, hak suaranya pasti menang terus. Itu kan subjektif. Karena berdasarkan siapa pemiliknya. Pribadi saya punya 100 unit, terus suara saya 1 begitu. Pertanyaannya, saya bayar service charge berapa? Kalau saya bayar service charge 1, itu fair. Nggak bisa dong, yuk kasih saya kewajiban 50 terus haknya 1. Bagaimana ceritanya? Ini kan motifnya ada oknum-oknum tertentu, entah dari mana, yang sudah melihat ini merupakan satu obyekan. Ini merupakan suatu mainan. Dan kita tahu kok, apartemen dan orang-orangnya juga kita tahu kok. Ya kan? Beli 1 unit, sudah itu ngacak-ngacak, sudah itu pengen jadi pengurus, sudah itu memprovok. Kita lupakan dulu developer deh. Saya punya, saya kasih karyawan saya, boleh nggak? Ya kan? Masalah kuasa apa semua itu kan. Nah, kalau pemilu tidak bisa kasih kuasa apa semua, ya karena itu kan hukum publik, masuk ke ranah apa namanya? Pemerintahan kan, itu kan beda. Ini kan hukum, maksud saya, kalau bahasa hukum privat, lah itu kebebasan berkontrak dong. Menikah boleh nggak saya kasih kuasa? Boleh. Pengadilan juga kita. Kenapa pembatasan itu? Nah, kalau di dalam undang-undang itu ada begini, tidak mutlak. Bersifat imperatif nggak ketentuan itu? Kalau tidak bersifat imperatif, ya bisa dikesampingkan dong dengan kesepakatan para pihak. Dalam undang-undang itu jelas, pemerintah daerah sebagai pembina PPRS, pemerintah pusat sebagai regulasi. Cuman persoalannya adalah sebagai pembina, apakah